Lai, lo ngapain Lai? Oh, ini mau masak paku buat gantung itu. Bentar. Ya keles, palu pakai ginian. Ini kan plastik. Mana bisa? Mendingan juga pakai handphone gua nih kalau mau. Lu seriusan ini HP loh? Nggak apa-apa. Beneran ya, gua coba ya. Iya, Awas pakai ya. pakai layarnya nggak bakalan hancur Beneran itu. ya? Iya. Wih, gila. Baru tahu gua ada handphone bisa buat malu paku kayak gini. Ini malah nggak pecah lagi layarnya. Buset deh. Gue bilang juga apa? Bisa maku kan nih handphone, kuat banget. Mau tahu ini handphone apa? Ini bukan handphone mainan, ini dari Evercost, pabrik Indonesia gitu. Kalau lo mau tahu lebih lanjut, yuk ikut gua. Oke geng, jadi ini dia handphonenya yaitu Evercost U50 Amex. Kita coba lihat ya dalamnya ada apa aja. Kebetulan ini udah dibuka sih. Jadi dalamnya itu ada handphonenya, ada bukunya juga, terus ada headsetnya warna hitam, ada kabel datanya, dan kepala colokan. Kalau di dalam sini ada kartu-kartu seperti biasa lah, kartu manual dan kartu garansinya juga. Oh, satu lagi dapat silikon, apa sih kayak casing HP-nya. Ini handphonenya, lumayan ya, warnanya hitam. Oke geng, jadi ini handphonenya lumayan tebel dikit ya dibanding sekarang handphone kan smartphone banyak banget yang udah mulai tipis-tipis banget. Ini masih cukup tebel sih dan ukuran layarnya itu LCD 5 inci, ukuran pixelnya tuh 1280 x 729 pixel. Terus nah yang bikin beda handphone Evercost sama smartphone lain, ini nih yang katanya bisa dijadiin palu. Layarnya yang didukung sama teknologi King Kong Glass. Katanya sih 6 kali lebih kuat dibanding layar biasa pada smartphone pada umumnya. Jadi nih kalau misalkan ngelihat dari ini kan layar tampilan depannya dual kamera di sini, terus di bawahnya ini di tengah ada tombol buat fingerprint. Kalau lihat lagi ke belakang di sini dia juga punya dual kamera di belakang. Posisinya sama kayak handphone yang banyak banget sekarang kan handphone kekinian itu dual kameranya modelnya kayak gini, ada yang di tengah dan ini mirip sih di pojokan sini dan dua ke bawah. Terus kalau ngeliat di bagian sebelah kanan itu ada tombol power dan tombol volume. Dan kalau misalkan di sebelah kirinya sih kosong sih, nggak ada apa-apa. Di bawahnya itu ada tombol charger, speaker, sama buat mikrofon segala macam. Dan di sini ejector buat earphone di atasnya. Nah bicara soal kamera nih geng, ini dia nih yang katanya jadi keunggulan smartphone Evercost U50A Max 1 ini. Konon katanya sih kamera ini jumlahnya kan ada 4, dia ada 4 cameras, terus kayak gitu ada 2 di depan dan ada 2 di belakang. 2 yang di depan ini resolusinya sendiri itu 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Sementara kalau untuk yang di belakang itu ada 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Lumayan oke lah buat kamu-kamu yang suka banget foto selfie segala macem. Oh iya satu lagi, baik kamera depan dan kamera belakang itu dia sama-sama ada flashnya. Jadi kalau misalkan kalian di tempat yang agak kurang terang segala macam itu bisa memanfaatkan flash dari smartphone satu ini. Lumayan banget kan? Dan fungsi dual kamera yang ada di depan maupun di belakang itu sama-sama memberikan efek bokeh yang ada di smartphone satu ini. Jadi kan sekarang lagi kekinian banget kan supaya foto kamu model-model kayak DSLR gitu. Jadi belakangnya agak-agak ngeblur dan objek yang kamu foto, objek utamanya itu lebih fokus. Kalau misalkan ngelihat menu kameranya sendiri, dia punya banyak fitur. Yang pertama foto biasa, terus ada juga beauty, ada face cute. Di sini tuh banyak beberapa stiker-stiker lucu buat kalian para cewek-cewek yang seneng banget selfie, terus pakai stiker-stiker lucu. Nah, smartphone yang satu ini tuh punya fitur-fitur kayak gitu. Ada bokeh. Nah, yang tadi tuh yang buat memaksimalkan efek dual kamera baik di kamera depan maupun kamera belakang kamu pakai efek bokeh. Terus untuk bicara soal baterai di handphone Evercost ini kapasitasnya cuma 2350 mAh. Kalau misalkan buat kalian yang aktif banget buat media sosial, chatting segala macam atau main game, nonton video segala macam, itu lumayan mungkin bakal berasa sih borosnya sehari sekali ngecharge sekali ya. Soalnya ini handphone kan smartphone kan pasti boros baterainya kalau misalkan semuanya aktif. Karena smartphone
satu ini masih dibekali sama port micro USB standar, belum menggunakan USB Type-C seperti kebanyakan smartphone lain. Jadi ya, kalau untuk proses charging sih lumayan lebih lambat ya. Untuk performanya sendiri, handphone Evercost U50A Max ini didukung sama chipset Spreadtrum quad-core yang menghasilkan kecepatan 1,3 GHz. Terus dia kayak gitu, RAM-nya sendiri dia itu 2 GB. Jadi cukup oke lah, nggak yang terlalu nge-lag banget. Terus dia juga udah mendukung sistemnya Android 7.0 Nougat. Untuk memori internalnya sendiri, dia ini kapasitasnya 16 GB. Tapi kalau misalkan kalian mau ekstra tambahan buat maksimal lagi, dia bisa sampai 64 GB. Nah, tadi kan udah gue sebutin nih, dia punya sensor sidik jari di bawah layar depan, terus dia juga punya slot SIM ganda di belakang, dan smartphone ini mendukung jaringan 4G LTE dari semua operator. Jadi jangan khawatir kalau misalkan pakai handphone ini, terus kalian susah sinyal. Untuk semua yang tadi udah gue sebutin, ini lumayan murah banget dan terjangkau banget buat kalian yang pengen banget smartphone canggih. Ini harganya cuma 1,2 juta rupiah aja. Oke, jadi itu dia geng, review singkat soal Evercost U50A Max ini. Buat kalian-kalian yang pengen banget punya smartphone canggih, kekinian, yang fitur-fitur yang gak kalah sama smartphone yang ya lumayan mahal itu kan, yang mereknya juga ternama. Tapi ini juga lumayan kok buat kalian, apalagi ditambah lagi buat kalian yang ringkih banget, rentan, suka jatuh lah, segala macam, aktif banget anaknya. Ini handphone bisa jadi palu juga kan, jadi kayak kuat banget gitu layarnya, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi LCD-nya pecah lah, mana ganti LCD itu kan mahal banget kan. Oke, itu dia reviewnya. Maaf ya kalau misalkan review gue masih kurang dibanding biasanya kan sama Kang Epi, tapi ya bolehlah kalian komentar di kolom komentar ya, dan jangan lupa like sama subscribe channel Jalan Tikus. Oke geng, bye.